Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung aja nih, kita bedah bareng data dari studi interaktifnya Dr. Ricky Sababalat. Ini soal uji diagnostik baru ya untuk GNAPS. Iya, GNAPS atau glomerulonefritis akut pasca streptococcus. Studi yang menarik nih. Sumber kita ya dari analisis data dan kasusnya itu. Nah, tujuan kita nih, biar Anda semua paham angka-angka kunci kayak sensitivitas, spesifisitas, terutama PPV. Apa sih artinya positive predictive value itu? Yuk kita urai. Siap, mari kita lihat datanya. Oke, kita mulai dari data dasar ya. Di studi ini ada 600 pasien, semuanya dicurigai GNAPS. 600 orang. Lumayan banyak ya. Iya. Terus, mereka pakai tes ASTO sebagai standar emasnya. Hasilnya, 200 pasien itu positif ASTO, jadi dianggap sakit. Nah, sisanya 400 pasien negatif ASTO, kita sebut tidak sakit atau sehat aja ya. Oke, jelas. 200 sakit, 400 sehat, berdasarkan ASTO. Terus tes barunya gimana? Nah, tes diagnostik baru ini dites ke mereka semua. Hasilnya, 160 orang dari kelompok yang memang sakit tadi, yang ASTO positif, itu hasil tes barunya positif. Oke, nah angka 160 ini penting. Ini yang kita sebut true positive atau TP. Jadi pasien memang sakit dan tes barunya berhasil mendeteksi hasilnya positif. Oke, TP sama dengan 160. Terus ada data lain, yang sehat gimana? Ada. Data juga nunjukin ada 360 pasien sehat yang hasil tes barunya negatif. Ini kebalikannya, namanya true negative, TN. 360 TN. Berarti nggak semua cocok dong ya? Ada yang meleset gitu? Nah, pasti ada. Kita bisa hitung nih, kan ada 400 orang sehat. Yang TN tadi 360. Berarti ada 40 orang sehat, tapi hasil tes barunya malah positif. Ini namanya false positive, FP. Keliru positif. Oke. FP sama dengan 40. Terus ada kebalikannya juga dong, yang sakit tapi dibilang negatif. Tepat sekali. Itu false negative, FN. Pasiennya sakit, total 200, tapi tes barunya bilang negatif. Jumlahnya, ya 200 dikurangi yang TP tadi, 160. Jadi, ada 40 juga FN-nya. Wah, sama-sama 40 ya, FP sama FN. Tapi efeknya beda banget pasti buat pasien. Jelas beda. Salah diagnosis positif atau negatif punya konsekuensi masing-masing. Nah, ini dia pertanyaan utama di studi interaktifnya. Berapa sih nilai PPV, Positive Predictive Value, dari tes baru ini? Di sumber kita disebut ada beberapa pilihan, tapi yang paling pas, korelevansinya 10/10, itu 80%. Gimana tuh hitungnya? Gampang kok ngitungnya. PPV itu pada dasarnya mau jawab pertanyaan. Kalau hasil tes seseorang positif, seberapa besar kemungkinan dia beneran sakit? Oke, probabilitas sakit kalau tesnya positif ya. Rumusnya? Rumusnya itu TP dibagi total yang hasil tesnya positif. Total positif itu kan gabungan antara yang beneran positif TP sama yang keliru positif, FP. Jadi TP dibagi TP plus FP. Betul. Jadi, 160 dibagi 160 plus 40. Itu kan 160 dibagi 200. Hasilnya 0,8. Nah, 0,8 itu sama dengan 80%. Oke, 80%. Artinya apa nih angka 80% ini buat kita? Nah, ini interpretasinya penting banget buat Anda pahami. PPV 80% di studi ini artinya, kalau ada pasien dapat hasil positif pakai tes baru ini, kemungkinan dia betul-betul sakit GNAPS berdasarkan data studi ini ya, itu 80%. 80%. Berarti masih ada kemungkinan 20% dia nggak sakit walaupun hasilnya positif. Persis. Masih ada 1 dari 5 orang dengan tes positif di studi ini yang sebenarnya nggak sakit GNAPS. Jadi, hasil positif itu belum jaminan 100%. Paham. Selain PPV, studi ini kan juga ngitung yang lain ya. Sensitivitas, spesifisitas. Iya, lengkap kok. Sensitivitasnya itu kemampuan tes mendeteksi orang sakit. Dihitung 80% juga. Dari 160 TP dibagi 200 total yang sakit. Oke, 80%. Terus spesifisitas, yang buat deteksi orang sehat. Spesifisitasnya lebih tinggi, 90%. Itu dari 360 TN dibagi 400 total yang sehat. Artinya tes ini cukup bagus ngenalin orang sehat.
Terus ada NPV juga kan ya, Negative Predictive Value. Betul, NPV itu kebalikan PPV. Kalau hasil tes negatif, seberapa besar kemungkinan dia beneran sehat? Di sini angkanya 90%. Dihitung dari 360 TN dibagi total yang hasil tesnya negatif, 360 TN plus 4 FN. Wow, jadi sensitivitas 80%, spesifisitas 90%, PPV 80%, NPV 90%. Angka-angkanya kelihatannya bagus ya? Cukup meyakinkan gitu? Kelihatannya memang bagus. Sensitivitas 80% dan spesifisitas 90% itu nunjukin performa dasar tesnya. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapinya apa nih? Nilai PPV dan NPV itu sangat-sangat dipengaruhi oleh prevalensi penyakit di populasi yang dites. Prevalensi itu seberapa umum penyakit itu di suatu kelompok orang. Oh, maksudnya seberapa banyak kasus GNAHPS di populasi itu? Iya, betul. Di studi ini kan prevalensinya 33%. Dari 600 subjek, 200-nya sakit. Nah, angka PPV 80% tadi itu valid banget untuk kondisi prevalensi 33% ini. Terus kalau prevalensinya beda? Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau Anda pakai tes yang persis sama ini, dengan sensitivitas 80% dan spesifisitas 90% yang sama, tapi di tempat di mana GNAPS itu langka banget, misalnya prevalensinya cuma 1%, angka PPV-nya itu bakal anjlok drastis. Anjlok? Jadi berapa kira-kira? Bisa jadi cuma belasan persen aja. Kenapa? Karena di populasi prevalensi rendah, jumlah orang sehat jauh lebih banyak dari orang sakit. Jadi meskipun spesifisitasnya 90%, artinya 10% FP, jumlah absolut FP itu jadi banyak banget dibanding TP. Makanya, hasil tes positif jadi lebih mungkin false positif daripada true positif. Wah, ini penting banget ya. Jadi angka PPV 80% itu nggak bisa kita telan bulat-bulat dan anggap berlaku di mana aja. Sangat tergantung sama prevalensi 33% di studi ini. Persis, itu poin utamanya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, tes baru ini sebenarnya punya akurasi dasar yang lumayan bagus ya. Sensitivitas 80%, spesifisitas 90%, nilai prediktifnya PPV 80%, dan NPV 90% juga bagus. Tapi dalam konteks studi dengan prevalensi 33% itu. Tepat sekali. Nilai PPV itu nggak nempel di alat tesnya, tapi muncul dari interaksi antara tes dan populasi. Oke, ini jadi mikir nih. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penutup buat Anda renungkan. Kalau Anda seorang klinisi nih, terus Anda tahu di daerah Anda praktek, prevalensi GNAPS itu rendah banget, jauh di bawah 33% kayak di studi ini. Gimana temuan PPV 80% dari studi ini akan mempengaruhi cara Anda melihat hasil tes positif pasien Anda? Apa implikasinya waktu Anda bikin keputusan buat pasien itu? Sesuatu untuk dipikirkan.